Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasehati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri, karena dengan berbuat demikian sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. Silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang, perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir, mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di dalam bola. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas lalu berkata kepada mereka, "Bola-bola ini ibarat kebahagiaan. Engkau tidak akan menemukannya ketika kamu hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Kisah selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa, yaitu berupa kerajaan yang megah dan luas. Bukan hanya itu, semua makhluk juga tunduk pada perintahnya, mulai dari bangsa jin, manusia, dan seluruh hewan yang ada di muka bumi. Namun demikian, Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah, terusir dari istananya dan hidup terlunta-lunta. Itu dikarenakan kelalaian Nabi Sulaiman yang terlalu mencintai istri barunya, yang ternyata istri barunya itu menyembah berhala di dalam istana Nabi Sulaiman. Kisah ini berawal ketika Nabi Sulaiman mendengar sebuah kota yang bernama Kota Zaidun. Di sana terdapat seorang raja yang agung yang memimpin wilayah dengan menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berangkat ke kota itu bersama bala tentaranya, di mana pasukannya ini terdiri dari kalangan jin dan manusia. Setibanya di sana, Nabi Sulaiman dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Zaidun dan juga berhasil membunuh rajanya, karena sang raja melawan dan tak mau menyembah kepada Allah. Setelah mendapat kemenangan, pasukan Nabi Sulaiman membawa seluruh harta kekayaannya, termasuk seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Zaidun. Melihat pesona kecantikan sang putri, Nabi Sulaiman pun langsung jatuh hati. Atas perintah Nabi Sulaiman, sang putri memeluk Islam dan kemudian dijadikannya seorang istri. Ternyata kecantikan putri Raja Zaidun melebihi dari semua kecantikan istri-istrinya, yang membuat Nabi Sulaiman semakin sayang dan cinta kepadanya. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendapati istri barunya terlihat murung dan sedih. Nabi Sulaiman pun merasa iba dan mencoba untuk menghiburnya. "Wahai istriku, kenapa kau terlihat murung?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya teringat akan ayahku, wahai Nabiullah," jawab istrinya.
Ia lalu meminta kepada Nabi Sulaiman dibuatkan patung yang mirip dengan ayahnya. Ia beralasan dengan begitu kesedihannya akan sedikit terobati, sebab setiap pagi dan sore ia bisa melihat sosok yang mirip dengan ayahnya. Karena rasa cintanya yang begitu besar, Nabi Sulaiman memenuhi permintaan istri barunya itu. Setelah patung selesai dibuat, lalu diletakkan di sudut istana. Oleh istri Nabi Sulaiman, patung tersebut dipakaikan baju lengkap dengan atribut kebesarannya, seperti ketika ayahnya masih hidup. Tapi tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ternyata patung tersebut dijadikannya berhala. Setiap kali Nabi Sulaiman tidak berada di istana, istri barunya mengajak para dayang-dayang untuk menyembah patung ayahnya. Dan peristiwa ini berlangsung selama 40 tahun lamanya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Perilaku istri barunya itu akhirnya tercium oleh penasehat istana yang bernama Asif bin Barkhia. Beliau segera melaporkan kepada Nabi Sulaiman akan perbuatan istri barunya. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun menjadi murka. Beliau langsung menghancurkan patung tersebut dan menghukum mati istri barunya, beserta para dayang-dayangnya yang juga ikut menyembah berhala. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa sambil menangis memohon ampunan kepada Allah. Karena kelalaian yang dilakukannya, Allah menguji Nabi Sulaiman terusir dari istana dan hidup terlunta-lunta. Kala itu Nabi Sulaiman hendak berwudu. Beliau kemudian menitipkan cincinnya kepada pelayan yang bernama Aminah. Dengan cincinnya inilah Allah memberi anugerah Nabi Sulaiman kekuatan yang luar biasa, sehingga seluruh makhluk tunduk padanya, termasuk berkuasa atas angin untuk dijadikannya kendaraan. Kekuatan cincin Nabi Sulaiman ini ternyata diketahui oleh jin jahat yang bernama Sohr al-Marid. Dan ketika Nabi Sulaiman sedang di kamar kecil, disitulah jin Sohr melakukan aksinya. Dengan merubah wujudnya seperti Nabi Sulaiman, jin Sohr mendatangi Aminah dan meminta cincin Nabi Sulaiman. Karena mengira yang minta adalah rajanya, Aminah pun memberikannya tanpa rasa curiga. Setelah berhasil mendapatkan cincin tersebut, jin Sohr beranjak menuju singgasana istana. Dia duduk di singgasana dan berlagak seolah-olah dirinya adalah Raja Nabi Sulaiman. Karena saking miripnya, bahkan beberapa punggawa serta pembesar kerajaan tidak menyadari jika yang mengenakan cincin tersebut bukanlah Nabi Sulaiman. Mereka mengira jika itu benar-benar Nabi Sulaiman yang asli. Tidak lama kemudian, datang Nabi Sulaiman menghampiri Aminah. "Wahai Aminah, berikan cincinku," ucap Nabi Sulaiman. "Siapa engkau?" tanya Aminah heran. "Aku ini Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. Saat beliau berkata demikian, keadaan Nabi Sulaiman sudah berubah. Kewibawaannya telah hilang, dikarenakan beliau tidak memakai cincinnya. "Engkau bohong, karena sesungguhnya Nabi Sulaiman telah mengambil cincinnya," balas Aminah. Lalu Aminah memberitahu kalau Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya. Mendengar hal itu, akhirnya Nabi Sulaiman menuju singgasana dan mengatakan kepada para pembesar istana bahwa beliau merupakan Nabi Sulaiman yang sesungguhnya. Akan tetapi, para pembesar kerajaan tidak ada yang mempercayai jika orang yang datang tersebut adalah Nabi Sulaiman yang sesungguhnya. Karena selepas cincinnya hilang, kewibawaan Nabi Sulaiman benar-benar sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang percaya bahwa beliau adalah Nabi Sulaiman yang asli. Karena banyak orang yang tidak percaya, Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk pergi dari kerajaannya. Beliau kemudian mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain. Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, beliau terpaksa meminta makanan kepada warga setempat.
Beliau juga berkali-kali memberitahu kepada orang-orang bahwa dirinya adalah Sulaiman bin Daud. Namun, pengakuan Nabi Sulaiman justru ditertawakan oleh mereka dan tidak ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya sampailah beliau di sebuah desa di tepian pantai. Di sana, beliau menyaksikan sekelompok nelayan. Beliau lalu menghampiri mereka dan minta bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara jin Soher yang menyamar jadi Raja Nabi Sulaiman sejak saat itu menguasai seluruh kerajaan. Ia menjalankan roda pemerintahan dengan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang baru. Meski dia bisa menyerupai Nabi Sulaiman dan mengenakan cincinnya, namun ia tak bisa menyentuh istri-istri Nabi Sulaiman. Karena Allah senantiasa menjaga mereka dari perbuatan buruk jin Soher. Selama di bawah kepemimpinan jin Soher, banyak keputusan-keputusan kerajaan yang dianggap terasa janggal. Peraturan dan kebijakan yang sering ia buat cenderung mengarah kepada kebatilan. Hal inilah yang membuat Asif bin Barkhia selaku penasehat istana mulai curiga dengan penyamaran jin Soher. Asif bin Barkhia ini terkenal orang paling sakti di antara bangsa jin dan manusia. Dan dialah yang berhasil memindahkan istana Ratu Balqis hanya dengan satu kedipan mata. Mengetahui kalau penyamarannya mulai terbongkar, jin Soher pun mulai ketakutan. Ia khawatir akan ditangkap dan dihukum oleh Asif bin Barkhia. Untuk menghindari hal itu, jin Soher berencana kabur meninggalkan istana. Tapi sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu menulis sebuah kitab yang berisi mantra-mantra sihir. Lalu kitab tersebut diletakkan di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Dengan berpura-pura, ia membongkar singgasana Nabi Sulaiman dan menemukan kitab yang ia buat sendiri. Setelah itu, ia menyebar fitnah ke seluruh kalangan jin dan manusia. Jin Soher berkata kepada mereka, "Dengan kitab sihirnya inilah Sulaiman bisa mengalahkan dan menguasai kalian." Kabar tersebut dengan cepat menyebar sampai ke seluruh pelosok negeri, hingga membuat orang-orang tak lagi menghormati dan mengingkari Sulaiman sebagai seorang nabi utusan Allah. Setelah misinya berhasil, jin Soher segera kabur meninggalkan istana. Ia berlari menuju ke tengah lautan, dan di sanalah jin Soher membuang cincin Nabi Sulaiman. Cincin tersebut lalu dimakan oleh salah satu ikan di laut. Sementara fitnah yang disebar oleh jin Soher segera dibantah oleh Asif bin Barkhia selaku penasehat istana. Beliau memberitahu kepada masyarakat bahwa selama ini yang mereka kira Raja Nabi Sulaiman sebenarnya adalah jin Soher. Dia telah menyamar sebagai Raja Nabi Sulaiman dan merebut kerajaannya. Sedangkan keberadaan raja mereka yang asli masih belum diketahui di mana rimbanya. Dan mengenai kitab yang berisi mantra sihir adalah fitnah yang dibuat oleh jin Soher. Sementara ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman ditangkap oleh salah satu nelayan. Ketika perahu mereka menepi di pantai, datanglah salah seorang lelaki membeli ikan-ikan milik nelayan tersebut, termasuk ikan yang telah menelan cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kala itu bekerja sebagai kuli panggul dipanggil oleh lelaki tadi. "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" tanya si lelaki. "Ya, berapa upahnya?" jawab Nabi Sulaiman. "Saya bayar dengan ikan sesuai jenis yang kamu pikul nanti," balas si lelaki. Nabi Sulaiman pun setuju. Lalu beliau memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah si lelaki tersebut. Setelah sampai di pintu rumahnya, maka si lelaki memberi Nabi Sulaiman seekor ikan. Oleh Nabi Sulaiman, ikan itu lalu dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, beliau segera membelah ikan itu untuk dimasak. Namun tiba-tiba
di dalam perut ikan tersebut terdapat sebuah cincin miliknya. Betapa bahagianya Nabi Sulaiman dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Lalu ia pun mengenakan cincin kebesarannya itu. Seketika kewibawaan dalam dirinya kembali terpancar seperti sedia kala. Dan semua makhluk yang ada di bumi langsung tunduk kepada perintahnya. Tanpa menunggu lama, ia segera memerintahkan angin untuk membawanya pulang ke istana. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun kembali menjadi raja dan berhasil mendapatkan kembali istananya. Lalu beliau memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap jin Socher. Maka berangkatlah pasukan ini yang terdiri dari jin, setan, dan manusia. Akan tetapi mereka sempat kewalahan saat menjalankan tugasnya. Pasalnya, jin Socher selalu melawan dan sulit ditangkap. Hingga pada suatu ketika mereka menjumpai jin Socher tengah tertidur pulas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pasukan Raja Nabi Sulaiman. Mereka segera membuat sebuah bangunan tertutup di atasnya jin Socher. Bangunan tersebut terbuat dari timah yang sulit ditembus. Ketika jin Socher terbangun dari tidurnya, ia sangat terkejut karena mendapati dirinya tengah terkurung oleh bangunan tertutup dari timah. Ia pun mencoba keluar dengan cara melompat dan menjebol dinding bangunan sampai berkali-kali. Tapi ke arah manapun dia mencobanya, dinding bangunan yang terbuat dari timah tersebut justru melentur dan melilitnya. Akhirnya pasukan Nabi Sulaiman dapat menangkap dan mengikatnya. Lalu mereka membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian jin Socher dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan agar keramik itu dilemparkannya ke laut. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya sesosok tubuh mirip dengan dia. Kemudian ia kembali dapat merebutnya. Quran Surat As-Sod ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah jin Socher yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman berdoa meminta ampunan kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Dia, Sulaiman, berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat As-Sod ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang alim dan ahli ibadah yang bernama Imam Junaid. Imam Junaid merupakan waliullah yang terkenal dengan pemahaman ilmu fikih yang luar biasa. Imam Junaid ini memiliki kebiasaan beribadah di atas rata-rata orang pada umumnya. Bayangkan saja, dalam sehari beliau melakukan sholat sunnah sebanyak 400 rakaat. Selain sholat sebanyak 400 rakaat, ia juga istiqomah berpuasa pada pagi hari dan berzikir di malam harinya. Keadaan ini membuat iblis tidak suka. Ia lalu berkata kepada bala tentaranya, "Siapa yang bisa menggoda Imam Junaid agar terjerumus ke lembah dosa?" Mendengar itu, jin Ifrit mengajukan diri. "Saya sanggup, tapi apakah Anda akan lepaskan saya dari segala pekerjaan lainnya?" tanya jin Ifrit. "Tentu saja, karena ini adalah pekerjaan yang berat," jawab iblis laknatullah. Maka jin Ifrit menyusun siasat. Ia menyamar menjadi seorang pemuda dan berpura-pura ingin menjadi muridnya.
berangkatlah jin ifrit menemui Imam Junaid di rumahnya. "Wahai waliullah, aku ingin mengabdi kepadamu tanpa upah, bolehkah?" ucap jin ifrit kepada Imam Junaid. Sesaat Imam Junaid terkejut karena ia tahu bahwa di hadapannya bukanlah manusia, melainkan jin ifrit laknatullah. Tapi Imam Junaid berpura-pura tidak mengetahuinya. Ia ikuti sampai sejauh mana permainan tipu daya jin ifrit. "Baiklah, silahkan. Pintu ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu," jawab Imam Junaid. Maka jin ifrit akhirnya mengabdi kepada Imam Junaid seperti para murid lainnya. Karena kecerdasannya dalam memahami ilmu yang disampaikan Imam Junaid, jin ifrit disukai oleh para murid-murid. Dan ketika para murid berunding siapakah yang pantas menjadi pelayan pribadi sang guru, mereka serempak menunjuk jin ifrit. Inilah kesempatan yang jin ifrit tunggu-tunggu, sebab ia akan bisa selalu bersama dengan Imam Junaid. Ia merasa penyamarannya telah berhasil. Dan untuk mengambil hati Imam Junaid, jin ifrit melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Imam Junaid. Semenjak kehadiran jin ifrit, banyak pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya dilakukan santrinya malah dilakukan oleh jin ifrit. Hampir setiap hari apabila Imam Junaid akan mengadakan majelis taklim, jin ifrit hadir paling pertama. Ia ditugaskan untuk membersihkan tempat dan menyiapkan kitab Imam Junaid. Tapi di balik pengabdiannya jin ifrit kepada Imam Junaid, setiap saat jin ifrit terus mengawasi Imam Junaid. Apabila hati Imam Junaid lengah sedikit dalam mengingat Allah, ia akan segera memasukinya. Akan tetapi setiap kali ia hendak berusaha memasuki hati Imam Junaid, cahaya menyilaukan selalu keluar, sehingga membuat jin ifrit terpaksa harus menghindar dan mencari celah lain untuk bisa memasukinya. Selama 10 tahun jin ifrit terus berusaha, tapi selalu mengalami kegagalan. Hingga pada suatu malam, sahabat Imam Junaid yang juga merupakan seorang wali singgah di kediaman Imam Junaid. Kebetulan saat itu Imam Junaid baru saja pulang dari masjid. Beliau berjalan didampingi oleh jin ifrit yang membawakan lampu di tangannya. Tamu tersebut kaget melihat Imam Junaid berjalan bersama makhluk terkutuk. Tapi kenapa Imam Junaid membiarkannya? Setelah Imam Junaid mempersilahkan sahabatnya masuk rumah, mereka berdua lalu duduk di ruang tamu. "Apakah engkau tidak menyadari yang selalu mendampingimu bukanlah manusia, tapi setan?" kata sahabatnya kepada Imam Junaid. "Biarkan saja si durhaka ini semakin durhaka, biarkan saja dia," balas Imam Junaid. Ternyata pembicaraan mereka berdua terdengar oleh jin ifrit. Dengan masih membawa lampu di tangannya, jin ifrit berkata kepada Imam Junaid, "Hai Junaid, jadi selama ini engkau mengetahui penyamaranku?" Imam Junaid membalas, "Sejak pertama kamu datang, Allah telah membuatku mengenalmu. Aku sudah tahu siapa kamu sejak awal. Tapi aku biarkan saja kau menjadi pelayanku, supaya murid-muridku bisa fokus menuntut ilmu." Jin ifrit terkejut mendengar jawaban Imam Junaid. "Jadi diamu selama ini hanya pura-pura tidak tahu. Bertahun-tahun aku mencoba memasuki hatimu, tapi selalu mengalami kegagalan. Hatimu tak pernah lepas dari mengingat Allah meskipun hanya sedetik," ujar jin ifrit. "Diamlah wahai musuh Allah, pergi dari sini," bentak Imam Junaid. Jin ifrit lalu membanting lampu di tangannya dan lari ketakutan. Kisah ini terdapat dalam biografi Syekh Imam Junaid al-Baghdadi, seorang waliullah yang sangat masyhur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan Tuan Hamid pergi ke sebuah tempat wisata. Sesampainya di sana,
Abu Nawas membaringkan tubuhnya di rumput yang hijau. Tempatnya begitu sejuk dan damai. "Wahai Abu Nawas, sepertinya kau sangat menikmati tempat ini," tanya Tuan Hamid. "Benar sekali kawan, dari tempatku ini aku bisa memandang luas keindahan alam," jawab Abu Nawas. "Oh ya, aku juga ingin mencobanya. Gantian dong," pinta Tuan Hamid. "Maaf kawan, aku tak akan mau bertukar tempat, bahkan untuk ribuan dinar," balas Abu Nawas. "Bagaimana dengan 1.000.000 dinar?" tanya Tuan Hamid. "Tidak, bahkan untuk 5 juta," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hamid menjadi heran dan penasaran. "Hei Abu Nawas, semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan?" tanya Tuan Hamid. "Ketahuilah kawan, kenikmatan berbaring di sini tak ternilai harganya," jawab Abu Nawas. "Dari tadi kau selalu menanyakan harga tempatku. Memangnya kau bawa uang berapa?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya punya 10 dinar. Mana mungkin kau mau menerimanya?" kata Tuan Hamid. Tunggu dulu. Kalau itu lain lagi ceritanya," ujar Abu Nawas. "Jadi kamu mau menukarnya dengan 10 dinar? Tanya Tuan Hamid. "Tentu saja aku mau," jawab Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Katanya ditawar 1.000 dinar bahkan sampai 1.000.000 kau tak akan memberikannya. Tapi hanya dengan 10 dinar kau rela menukarnya," tanya Tuan Hamid keheranan. "Ya, itu kan cerita yang berbeda. Sekarang kita bicara tentang uang yang nyata bukan?" celetuk Abu Nawas. "Dasar otak kancil, ada saja cara untuk mendapatkan uang," timpal Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja belusukan ke pasar dengan menyamar sebagai orang biasa untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi rakyatnya. Saat sedang berkeliling pasar, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah duduk di warung bersama kawan-kawannya. Masih dalam keadaan menyamar, Baginda Raja lewat di hadapan mereka. Abu Nawas yang tak menyadari kehadiran rajanya terlihat serius berbicara dengan kawan-kawannya. Harum itu tidak dapat dipercaya. Ucapannya penuh kebohongan. "Jangan sampai kalian tertipu olehnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja sangat murka. "Kurang ajar Abu Nawas. Ternyata di belakang saya dia menjelek-jelekan saya, bahkan menyebut namaku tanpa gelar raja," gerutu Baginda Raja. Tapi karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Baginda Raja menahan emosinya. Ia pun memutuskan pulang ke istana. Esok harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. "Tangkap dia. Kalau dia melawan atau protes, pukul saja," kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap para pengawal langsung menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. "Apa ini? Apa yang kalian lakukan?" teriak Abu Nawas. "Kalau kamu terus berteriak, kami tak segan-segan menghajarmu," hardik salah satu pengawal. "Tapi apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" protes Abu Nawas. "Ini perintah raja, kamu jangan melawan," bentak pengawal istana. Abu Nawas pun hanya pasrah. Dengan tangan terikat, ia digelandang ke istana dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Mereka juga memperlakukanku dengan kasar. Apa salah saya?" tanya Abu Nawas. "Diam kamu Abu Nawas, masukkan dia ke dalam penjara sekarang juga," perintah Baginda Raja kepada pengawal. Setelah di dalam penjara, Abu Nawas duduk sambil termenung. "Ini sungguh aneh, Paduka Raja terlihat sangat marah padaku. Sebenarnya apa sih salahku?" batin Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kembali menyamar dan belusukan ke dalam pasar.
Sesampainya di sana, ia melewati kawan-kawan Abu Nawas yang sedang duduk mengobrol. Tanpa sengaja, Baginda Raja mendengar pembicaraan mereka. Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, Harun memang tidak dapat dipercaya. Ucapannya penuh dengan kebohongan. Kemarin aku beli kurma sama Harun, kata dia isinya 1 kilo. Tapi setelah aku timbang kembali, ternyata isinya kurang dari 1 kilo, kata salah satu dari mereka. Kamunya saja yang bodoh. Sudah dikasih tahu Abu Nawas, tapi masih saja beli kurma di situ, timpal lainnya. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Jadi yang dimaksud Harun oleh Abu Nawas adalah Harun penjual buah kurma. Ternyata aku telah salah sangka kepadanya, sesal Baginda Raja. Ia pun bergegas pulang ke istana untuk membebaskan Abu Nawas. Wahai pengawal, bawa Abu Nawas ke hadapanku, perintah Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berdiri di hadapannya, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Ia berniat memberi hadiah Abu Nawas untuk menebus kesalahannya. Wahai Abu Nawas, keledai ini untukmu, dan ini ada juga sejumlah uang untuk kau bawa pulang, kata Baginda Raja. Abu Nawas sempat dibuat bingung akan sikap rajanya itu. Aneh sekali, padahal tempo hari Baginda Raja sangat marah padaku tanpa aku tahu apa kesalahanku, dan sekarang tiba-tiba menjadi baik sekali terhadapku. Pasti ada sesuatu yang Paduka sembunyikan, ucap Abu Nawas dalam hati. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide. Keledai ini untuk saya, Paduka, tanya Abu Nawas. Iya, aku hadiahkan untukmu, jawab Baginda Raja. Ini keledai sungguhan atau patung, Paduka, tanya Abu Nawas. Tentu saja itu keledai sungguhan, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Secara mengejutkan, Abu Nawas langsung memukul si keledai dengan keras sehingga membuatnya meringkik kesakitan. Tak berselang lama, si keledai membalas dengan menendangnya sampai membuat Abu Nawas jatuh terjungkal. Kemudian Abu Nawas berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga si keledai sambil mengelus-elus kepalanya. Melihat hal tersebut, Baginda Raja heran dengan tingkah Abu Nawas ini. Hai Abu Nawas, mengapa kau tendang keledainya? Tanya Baginda Raja. Saya hanya ingin memastikan apakah keledai ini sungguhan atau patung. Ternyata keledai sungguhan, jawab Abu Nawas. Terus apa yang kau bisikan ke telinganya? Tanya Baginda Raja kembali. Saya mengucapkan permintaan maaf padanya, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan jawaban Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja, Abu Nawas. Mana mungkin keledai mengerti dengan ucapanmu? Memangnya keledai tahu bahasa manusia? Kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Saya tidak peduli apakah keledai ini mengerti atau tidak. Tapi kodrat saya sebagai manusia, apabila melakukan kesalahan harus minta maaf, meskipun hanya kepada seekor keledai. Dan aku tidak butuh permintaan maafnya karena telah menendangku. Sebab kodrat dia adalah sebagai binatang. Jadi bila ada manusia melakukan kesalahan dan tidak minta maaf, maka dia tak ubahnya seperti seekor binatang, tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar bahwa yang disampaikan Abu Nawas menyindir perbuatan dirinya. Saya memahami maksudmu, Abu Nawas. Saya akui saya bersalah dan saya minta maaf, ucap Baginda Raja menyesal. Ia pun lalu menceritakan tentang kesalahpahaman yang ia dengar sewaktu Abu Nawas dan kawan-kawannya ngobrol di pasar. Dan Abu Nawas menerima permintaan maaf Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan.
Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan kisah sosok orang yang bernama Nasruddin Hoja. Dia juga tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Suatu ketika, Nasruddin mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Nasruddin pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Nasruddin menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Nasruddin tidak merasakan apapun. "Dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras dan sama sekali tidak kehilangan akal," gumam Nasruddin dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Tanpa ia sadari, ia berjalan menuju toko minyak wangi tanpa mengenakan baju dan celana. Orang-orang yang melihat perilaku Nasruddin menjadi heran dan bertanya, "Kau sedang apa, Nasruddin?" tanya mereka. "Aku akan mendatangi penjual minyak wangi, mau minta ganti rugi," jawab Nasruddin. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Nasruddin. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Hai Nasruddin, coba kau perhatikan baju apa yang sedang kau kenakan," seloroh mereka. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Nasruddin segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, salah satu tetangga Nasruddin telah lama bepergian jauh ke negeri Romawi. Setelah sekian tahun merantau, ia pun akhirnya pulang ke kampung halaman. Di depan Nasruddin, tetangganya itu menceritakan pengalaman-pengalaman aneh selama ia berada di negeri orang. "Wahai Nasruddin, kau tahu di sana udaranya panas bukan main, sehingga tak seorang pun yang mau mengenakan pakaian, baik perempuan maupun laki-laki." Mendengar hal itu, Nasruddin membalasnya dengan ucapan konyol. "Lalu bagaimana cara kau membedakan mana perempuan, mana laki-laki?" Tetangganya itu pun hanya bisa melongo mendapati pertanyaan yang dianggapnya lebih aneh daripada pengalamannya yang aneh. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja jadi jarang menemui rakyatnya, manakala ada yang akan mengadukan masalahnya. Dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya.
"Tuan Abu, Anda dipanggil Paduka Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Paduka ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengelus dada. "Sampai kapan Paduka akan terus begini?" batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia manfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang sama rajamu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tidak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya, bahkan Paduka Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Yang Mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tidak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. "Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya dari dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya?" tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa benar kau mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya tidak akan menjualnya bahkan dengan harga 1 juta dinar," sahut Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Yang Mulia, karena nilainya lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Sesuatu itu adalah waktu Yang Mulia. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia itu hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat nanti. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya." Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari akan kekhilafannya. "Kau benar Abu Nawas, kau benar. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang membuang-buangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Karena mereka tak menghargainya. Itu sama saja mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti ini, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanatkan kepadanya. Dan sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata.
Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakan. Kemudian kami bertiga bersepakat, apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya," kata Ahmad menjelaskan. "Lalu apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, "Sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut kami bingung Baginda, bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu." Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 memperoleh 7 ekor dan 1/3 kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya, berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu. Tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. "Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini," kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil," ujar Abu Nawas enteng. "Saya minta tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja." Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. "Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. "Pak Ahmad, kemarilah sebentar." Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. "Sekarang Pak Zulfikar." Karena Pak Zulfikar mendapatkan 1/3 dari jumlah kambing, silahkan Pak Zulfikar mengambil 8 ekor, tutur Abu Nawas. Zulfikar lalu mengambil bagiannya. "Dan sekarang Pak Wahab."
Karena Pak Wahab mendapatkan 1/8 dari jumlah kambing, silahkan Pak Wahab mengambil 3 ekor, tutur Abu Nawas. Wahab lalu mengambil bagiannya. Nah, sekarang sisanya tinggal 1. Karena tadi saya meminjam 1 ekor kambing sama Baginda Raja, maka saya kembalikan lagi kambingnya. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian, kata Abu Nawas menjelaskan. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Mereka kemudian berterima kasih dan kembali ke rumahnya masing-masing. Baginda Raja juga tidak lupa untuk berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dengan budi pekerti yang santun. Sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun, ada cerita lucu antara 2 orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa. Peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam Om," sapa wanita cantik tersebut. "Malam juga," balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi, wanita itu menawarkan diri. "Saya boleh ikut gak Om?" "Boleh ya," pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita ikut bersamanya. "Oh, tentu saja boleh. Ayo, silakan masuk," balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. "Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi," goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai. "Saya hendak mengisi pengajian di Jepara." Melihat hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. "Jadi Anda ini seorang kiai?" "Maafkan saya Pak Kiai," ucap wanita itu gemetaran. "Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu," balas Kiai Ali Yahya tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona mendadak berubah menjadi pucat. "Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf,"
kata wanita itu gemetaran. "Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, itu bagus," ujar Kiai Haji Ali. "Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja," pinta wanita tersebut. "Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut," ucap Kiai Haji Ali. "Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai," kata wanita itu beralasan. "Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu," balas Kiai Haji Ali Yahya. "Jangan Kiai, saya malu," ujar wanita pelacur itu. "Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu, masa menghadiri pengajian malu?" timpal Kiai Haji Ali Yahya. "Tapi saya takut Kiai," jawab wanita itu kembali. "Tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur," bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bunyai lupa bawa hijab," ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, "Baik Pak Kiai, akan saya ambilkan." Tidak berapa lama ibu jamaah itu kembali. "Ini Pak Kiai hijabnya," ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil. Dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi bunyai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa, bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuatnya hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat shock. Ia tak tahu harus berdoa apa, sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan di dalam mobil, wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu?"
Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu. Padahal kamu ini adalah seorang pelacur. Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya. Hari ini kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertaubat. Sambil terisak-isak, wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertaubat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini mengandung hikmah. Terkadang dakwah dengan cara memuliakan seorang pendosa lebih efektif ketimbang menghujat pelaku dosa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.